Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami bertiga dijodohkan bertemu dengan Amar Wisata yang insya Allah akan berangkat di tanggal 21 Desember. Insya Allah kami tanggal 3 Desember 2023 nanti akan berangkat pergi umroh ke Tanah Suci, saya bersama istri dengan rombongan Amar Wisata Utama. Jadi yang umroh mabrurah, di sini kita mendapatkan persaudaraan, ditambah silaturahmi juga. Amar Wisata Utama, yes. Amar Wisata the best. Umroh bersama Amar Wisata serasa umroh bersama keluarga. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mausufu bil khuluqil adim, amma ba'du. Yang terhormat Komisaris Amar Wisata Bapak Kiai Haji Khairuddin MA, yang terhormat Direktur Amar Wisata Utama Ustazah Hajah Khadijah SAG, yang terhormat narasumber kita pada hari ini yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Dr. Kiai Haji Masruhin MPDI, dan Bapak Ibu yang berbahagia. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dipertemukan, dan pada hari ini juga kita bisa berkumpul dalam satu ikatan, yaitu dalam rangka manasik akbar Amar Wisata. Kami dari PT Amar Wisata Utama sangat memberikan apresiasi kepada Bapak Ibu sekalian atas segala kepercayaan yang telah diberikan oleh Bapak Ibu kepada kami. Bu, Bapak, dalam rangka milad Amar Wisata, semoga saya mohon doanya, semoga Amar Wisata semakin berkah. Amin. Semoga Amar Wisata dapat menjadi media untuk Bapak Ibu menuju Baitullah. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin kami, jikalau pelayanan kami yang berslogan bahwasanya umroh serasa bersama keluarga, jikalau Bapak Ibu menganggap kami baik, tolong bilang kepada handai tolan saudara, mungkin Bapak Ibu akan menjadi wasilah mereka menuju Baitullah bersama Amar Wisata. Dan jikalau dari segi pelayanan kami, dari segi bimbingan kami kurang berkenan, maka tolong sampaikan kepada saya atau pada Pak Kiai tentang bagaimana untuk kedepannya agar lebih baik lagi. Dan kita doakan yang tidak bosan-bosan membimbing kita, selalu mensupport Bapak Ibu semua untuk bisa kita berangkat ke Baitullah. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, panjang umur, dan dimudahkan segala urusan. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya kita memasuki acara inti yang pada hari ini, yaitu bimbingan manasik. Siapa kita? Amar Wisata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawabnya semangat, umroh gratis. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi yang paling kencang, gratis dari saya. Jadi gratis dari saya Pak Kiai.
Gratis dari saya ketemu di Tanim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Komisaris Utama, Bapak Kiai Haji Khairuddin, Ibu Direktur, Ibu Haja Khadijah, para pimpinan Amar Wisata Utama yang dirahmati Allah, para panitia, para calon tamu Rasulullah yang insya Allah kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sehat Bapak Ibu? Sudah siap? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ucapkan mata, bayangkan Bapak Ibu sedang di depan Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. 1, 2, 3 tanpa saya. Siapa kita? Tangannya sampai begini biar semangat ya. Ulangi lagi. Siapa kita? Siapa kita? Amar Wisata. Tepuk tangan, duduk balik. Ibu-ibu seragam begini, bapak-bapak seragam begini mau kemana? Terus lebih mana sih mau kemana? Umroh. Siapa itu umroh? Apa itu umroh? Umroh adalah berkunjung ke Baitullah untuk ihram, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Semuanya berdiri lagi biar encok hilang. Tangannya di sini Pak, dua-duanya. Ya, turunkan lagi. Ngetes saja, berarti rematiknya belum. Umroh adalah berkunjung ke Baitullah. Tangannya berkunjung, tangannya begini. Ikuti saya. Umroh adalah berkunjung ke Baitullah untuk ihram, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Tanpa saya. Umroh adalah jadi umroh itu, terus Pak, umroh itu adalah berkunjung ke Baitullah. Tadi disampaikan sama Bu Haja Khadijah, orang yang paling beruntung adalah orang yang bisa menginjakkan kaki di dua tanah haram. Siapa yang mengatakan itu?
Abdullah bin Abbas, sepupunya Rasulullah SAW. Kenapa? Sudah menjadi hal yang wajib bahwa yang ke sana itu harus Islam. Presiden Amerika dari Amerika berdiri sampai sekarang belum ada yang pernah ke Mekah Madinah. Ini loh RT bisa sana apa hebat banget. Presiden Cina nggak bisa, Korea Utara nggak bisa. Jadi syarat utama bisa masuk ke sana adalah Islam. Yang kedua, kita ke sana itu kalau beribadah di tanah haram Mekah, pahalanya lebih utama, bukan sama itu. Afdhalu lebih utama dibandingkan 100.000 kali lipat di luar masjid atau di luar tanah haram Mekah. Kita beribadah di tanah haram Madinah, pahalanya lebih utama daripada 1.000 kali lipat di luar tanah haram Madinah. Maka kalkulatornya besok dibawa, sholatnya sudah berapa rakaat dikalikan 100.000. Sholatnya berapa rakaat dikalikan 1.000. Kalau di Madinah 1.000. Jadi umroh itu berkunjung ke Baitullah untuk melakukan ihram. Apa itu ihram? Ihram itu niat. Makanya letaknya niat itu dalam tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Tanpa melakukan itu maka umrohnya tidak sah karena itu rukun umroh. Apa itu rukun? Sesuatu yang harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan maka umrohnya tidak sah. Ada berapa rukun umroh? 1. Ihram. 2. Tawaf. 3. Sa'i. 4. Tahallul. 5. 1. Masa jadi paling depan. 2. Pas sampai selesai. Kalau belum selesai masih ada yang pakai yang punya Khadijah. Ya, pokoknya hari ini harus puas. Karena saya khawatir nggak puas cari kepuasan kedua. Terus. Satu, kenapa dengan umroh? Umroh itu untuk melebur dosa-dosa kita. Banyak dosa nggak? Banyak. Kalau lihat potongannya ini potongan zamannya jenengan si mabrur semua ini. Baru potongan, belum jahitan. Jahitannya nggak tahu ini. Ya. Tapi tak amat-amatin saya pemimpin umroh itu, orang umroh itu mabrur semua. Amin. Kenapa? Mabrur itu dari kata birun yang artinya baik. Karena di sana itu baik semua. Yang tadinya di sini nggak pernah sholat, di sana rajin sholat. Di sini nggak pernah tahajud, di sana tahajud. Di sini suka ngomel, di sana nggak suka ngomel. Di sini pelit, di sana dermawan. Tinggal mabrurnya berapa karat. Kalau mabrurnya 24 karat sampai meninggal. Mabrurnya 22 karat 5 tahun luntur. Mabrurnya sekarat sampai bandara udah ngomelin pembimbingnya. Baru sampai bandara itu jelas itu mabrurnya hanya sekarat. Satu, melebur dosa. Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Umroh satu dengan umroh berikutnya melebur dosa di antara keduanya. Jadi orang umroh dosanya diampuni. Yang kedua, diterima doa atau permintaan kita. Banyak tempat-tempat mustajab. Semua tanah haram itu mustajab. Lebih mustajab lagi di dalam masjid. Kalau di Madinah lebih mustajab lagi di Raudhah. Kalau di Mekah seluruh tanah haram lebih mustajab lagi di masjid. Lebih mustajab lagi sambil melihat Ka'bah. Lebih mustajab lagi di depan pintu Ka'bah atau di dalam Hijr Ismail. Itu lebih mustajab lagi. Jihad bagi perempuan, jihadnya perempuan adalah umroh, menghilangkan kemiskinan.
Ada doa yang masyhur wa tijaratan lan tabur. Bahasa Arab itu ada lam artinya tidak, ada lam artinya tidak akan. Pada saat doa haji umroh menggunakan kata lam yang artinya tidak akan pernah menyebabkan bangkrut kalau uang kita dipakai umroh atau haji. Dari zaman dulu sampai sekarang nggak ada orang yang bangkrut gara-gara umroh. Yang ada pulang umroh tambah berkah. Amin. Mudah-mudahan jamaah Amar Wisata ini sepulang dari umroh mobilnya tambah. Amin. Rumahnya tambah. Amin. Rezekinya tambah. Amin. Istrinya? Ya. Doa-doa sendiri. Yang Bapak dicatat pada pahala umroh. Pada saat kita umroh, ya. Doa dikabulkan oleh Allah, tamu Allah, menjadi tamu Allah. Diundang sama Pak RT, senang. Diundang sama Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Wali Kota, Pak Gubernur, Pak Presiden. Ini dipanggil sama yang punya dunia dan akhirat. Makanya orang umroh itu dari wajahnya saja udah berseri-seri. Orang mau umroh, saya kalau ngomong, walaupun kalian itu sering umroh, walaupun sering haji, kalau ada undangan manasik itu ikut. Bukan masalah untuk paham atau tidak paham, tapi menunjukkan bahwa kita senang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata wal mulk dan tanggal 21 Bapak Ibu berangkat meninggal tanah halal menuju tanah haram. Apa yang harus dilakukan? Pertama, perbanyak berdoa. Sebelum Bapak Ibu berangkat, sholat sunnah tobat. Mulai sekarang nanti malam. Usolli bareng-bareng. Usolli sunnatan taubati rok'ataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah tobat 2 rakaat menghadap kiblat karena kenapa? Kita itu banyak dosa. Betapa banyaknya orang yang sudah ke sana atau baru mau ke sana tidak jadi di sana. Betapa banyaknya orang yang sudah siap ke sana tidak Allah takdirkan ke sana. Saya itu pengalaman, sudah di bandara banyak yang tidak jadi, sudah di bandara. Jadi ke Mekah Madinah itu misterius. Ke Mekah Madinah itu harus kita syukuri. Tidak semua orang bisa ke sana, kita sudah dikasih gambaran. 2 tahun kemarin presiden saja nggak bisa ke sana. Raja saja nggak bisa bawa, justru yang bersimpu di depan Ka'bah cleaning service Masjidil Haram. Betul, pada saat Covid kan? Ini kan artinya tidak sembarangan bisa ke sana. Maka Bapak Ibu wajib bersyukur bisa ke sana dengan apa? Agar bukan tanahnya saja yang haram, bukan tanahnya saja yang suci, tapi Bapak Ibu hatinya sudah mulai dikikis dosa. Sholat tobat, perbanyak istighfar, astagfirullah rabbal ya astagfirullah minal astagfirullah
astaghfirullah minal khotoya. Minta maaf kepada pasangan, kepada anak, kepada tetangga, kepada teman. Karena bisa jadi kita kesana tidak kembali lagi. Peluk istrinya, Mak, saya mau pamit ya ke Mekah. Nanti kalau saya tidak kembali lagi, jangan nikah lagi. Artinya minta maaf. Anak kita tatap wajahnya, anak kita doakan agar kelak juga bisa. Ke tetangga kanan kiri minta maaf. Kalau nggak bisa minta maaf itu kan haknya jenengan, orang jenengan yang mau meninggalkan, ya kan? Kan bapak ibu yang mau meninggalkan tetangga, maka bapak ibulah yang datangin tetangga kanan kiri. Assalamualaikum Bu, mohon maaf, saya tanggal 3 mau berangkat umroh. Satu lagi Bu, Pak, saya tanggal 3 mau berangkat umroh. Tapi di Jakarta kan model seperti itu susah, bener nggak? Nanti dikira tumben-tumbenan orang jajan mau minjem. Ada lagi yang ngomong sombong, itu pamer banget itu begitu kan? Tapi kan saya ngomongin minta maaf. Teknisnya kan salah satu umumnya kan seperti itu. Kita yang butuh kok. Kalau enggak panggil tetangga kanan kiri, adakan walimatus syafar. Bukan untuk pamer, tapi kita niatkan satu, saya akan meminta maaf kalau datang ke rumah satu-satunya mungkin. Kalau mereka disuruh datang ke kita juga nggak mungkin, orang nggak ada acara. Tapi kalau ada walimatus syafar, kita menjadikan media. Kita sedekah, ngasih berkat, ya kan? Syukur-syukur dengan adanya walimatus syafar, justru ada tetangga yang mendapatkan hidayah. Saya jadi kepengen umroh besok, saya kalau halamannya digusur, saya mau umroh lah. Namanya umroh mansur, halamannya kalau di kampung itu kebanyakan Haji Wahyu. Kalau orang kampung, orang saya Cilacap itu Sawahir Wahyu. Minta maaf kepada sama teman-teman. Ya. Yang selanjutnya mohon doa restu. Pada saat minta maaf sekaligus kita mohon doa restu. Tunaikan hak dan kewajiban kepada Allah. Ada yang belum bayar zakat, kepada manusia. Ada yang punya hutang, selesaikan hutangnya. Kalau belum punya, tulis wasiat ke anaknya. Nah, saya punya hutang sama Mpok Ijam 100.000. Tolong kalau saya tidak kembali lagi, bayarkannya. Nah, saya punya hutang ke Pak Ahmad 200.000. Kalau saya tidak kembali, bayarkannya. Ini kita harus menyampaikan ke anak kita. Setelah itu semuanya, tanggal 3 Bapak Ibu menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Titik kumpulnya, jadi nanti di teknis. Titik kumpulnya di depan Sate Khas Senayan. Dan insya Allah makan siang di bawahnya. Bukan dari Sate Senayan. Terus selanjutnya Bapak Ibu naik pesawat, jangan pilih-pilih tempat. Oh, itu bisa ribut duluan, pesawatnya nggak terbang-terbang itu. Duduk dulu, setelah nanti sudah terbang baru geseran pindahan. Ini kadang ribut duluan. Naik pesawat itu rebutan, dikiranya naik Marom ini. Antrian santai aja. Terlalu lelet juga jangan, rebutan juga jangan. Kalau berangkat sih insya Allah koper masih kosong. Tapi nanti kalau pulang kopernya sudah beranak bahkan bercucu. Siap, sudah di bandara, sudah naik pesawat, Bapak Ibu naik pesawat dengan berdoa. Setelah turun berdoa, Allahumma inni as'aluka khairaha, Allahumma
inni as'aluka khairaha wa khairu ahliha wa khairu ma fiha wa na'udzubika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Terus Pak, apal? Besok berangkat tuh belum apal gimana? Terus tiba di Bandara Jeddah, Bapak Ibu ambil koper atau tadisan nanti Pak Herudin, tapi ini kondisi imigrasi. Terus Pak, nah ini imigrasinya. Antrinya kadang panjang. Jangan lelet. Kalau ke kamar mandi ngomong, karena ini imigrasi bukan untuk orang Indonesia tok, bukan untuk jamaah Amar Wisata Utama tok. Kita satu ada yang lelet, ditubruk sama orang Turki, akhirnya bingung orang itu dari kamar mandi. Loh, mana nih orang Turki semua? Kenapa? Karena yang lain sudah keluar. Begitu imigrasi selesai langsung keluar, langsung disuruh keluar. Gak boleh lama-lama nunggu. Makanya kalau ada yang ke kamar mandi, ngomong ke tour leadernya, ngomong ke temennya. Saya kamar mandi ya, dan usahakan itu jangan sendirian. Ini kondisinya. Antrinya kadang panjang, tergantung nasib-nasiban. Kalau bulan Desember biasanya padat, karena suasananya, cuacanya lagi dingin-dingin gimana gitu ya, lebih dingin dari puncak bulan Desember. Ya, terus, nah ini, terus, ini koper-kopernya ini, nanti dari Amal Wisata ambil sendiri atau ada kopernya, nanti Pak Kira mau menyampaikan. Terus, oke. Dari imigrasi keluar ke ruang tunggu. Nanti ada ruang tunggunya seperti ini tapi lebih besar. Masuk ke ruang kaca, kita duduk-duduk santai, nunggu instruksi dari Kiai Harudin atau punya Harudinnya. Kenapa? Karena jamaah yang masuk ke ruang tunggu sekarang tidak boleh seenaknya keluar. Ada petugas dari sana, tunggu dulu di sini sebentar. Oke, siap, keluar. Ada yang koordinasi dengan bis Amar Wisata ini sudah datang atau belum. Jadi dienakan, Bapak Ibu itu dienakan. Jangan sampai sudah keluar, bisnya belum datang. Jadi nanti ada instruksi dari panitia juga yang menginstruksikan bahwa kalau masih harus tunggu. Kalau bisnya sudah siap, disuruh keluar. Masuk ke bisnya masing-masing. Masuk ke bis, baca doa. Kita akan menuju ke Madinatul Munawwarah. Sampailah kita di Madinatul Munawwarah. Kurang lebih 30 menit sebelum kita masuk Masjid Nabawi, sebelum masuk ke hotel, ada tugu kecil atau dekatnya itu Bir Ali. Dari Bir Ali itu ada tugu kecil, itulah kita masuk ke tanah haram Madinatul Munawwarah. Setelah masuk ada tugu itu, ada gapuranya, gapura kecil. Kita masuk, semua amalia kita sudah lebih baik daripada 1000 kali lipat di luar tanah haram Madinah. Apa yang harus kita lakukan di Madinah? Perbanyak sholawat. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Anta samsul, anta
Orang yang bersolawat kepada Rasulullah 1 kali, Allah memberikan 10 rahmatnya kepada kita semua. Man sholla alayya sholatan, sallallahu alaihi biha asra. 1 kali bersolawat. Rasulullah itu hidup. Rasulullah itu tahu siapa yang datang. Ibu siapa? Ibu siapa? Ibu Sari datang. Yai, dari Palembang. Oh, Masya Allah, Bapak Memeknya. Sip, dari Palembang ya. Nanti aja teman-temannya kamar wisata. Oh, ini ibu ini datang, oh bapak ini datang. Ini Rasulullah tahu dan menjawab. Kita sedang jadi tamunya Rasulullah. Bapak ibu yang punya mobil itu karena Rasulullah. Bapak ibu yang punya motor, punya rumah, punya apapun itu karena Rasulullah. Laulaka ya Muhammadan la khalaqtul alam, kata Allah. Kalau tidak karena engkau wahai Muhammad, kalau tidak karena engkau wahai Muhammad, saya tidak akan ciptakan alam semesta ini. Berarti adanya alam karena adanya Rasulullah. Kita di sini biasa sholawat, assalamualaikum ya Rasulullah. Jauh, besok kita itu di samping Rasulullah SAW. Maka berbahagia sekali. Maka jaga etika kita karena kita sedang jadi tamunya Rasulullah. Pak siapa namanya Pak? Nandang umpama Pak Nandang sama Pak Asep. Pak Asep itu bertamu ke rumahnya Pak Nandang. Duduk-duduk langsung periksa kapur. Mana? Kopinya? Wah. Duduknya begini. Kira-kira besok pindah lagi kan? Punya kamu tamunya sombong besok pindah lagi kan? Kayaknya kalau assalamualaikum siapa itu nggak usah bilang kita saja. Ini gambaran kita jadi tamunya Rasulullah. Jangan main-main. Di samping kita Rasulullah, perbanyak sholawat. Apa yang harus dilakukan kita di sana? Kita akan mendapatkan jadwal masuk roh. Amin. Nanti ketemu Kiai nunggu punya harinya. Kenapa? Masuk rodo tidak seperti dulu. Saya pertama kali haji itu tahun 2011. 2011 dulu jadi pembimbing, masih muda. Itu hampir setiap sholat itu saya di rodo. Karena dulu kuat-kuatan. Tapi kadang ada gak nyamannya. Kita lagi sujud, bangun dari sujud, masuk ke garisnya orang. Kalau garisnya orang Arab, garisnya orang Afrika. Makanya ada cerita preman umroh. Apa? Preman umroh. Kasih tahu kalau di sini nakal nanti di sana dinakalin. Kalau di sini jahat nanti di sana dijahat. Masuk ke Hijri Ismail, lagi sujud karena orangnya kecil. Ada orang Afrika perempuan yang berdiri di atasnya. Jadi pada saat sujud rasanya gelap sekali. Saya diangkat sama Allah. Udah baunya nggak karu-karuan ya Allah. Ini saya dosa apa? Istighfar kalau dikasih tahu sama pembimbingnya. Kalau ada apa istighfar, orang Afrikanya berdirinya selesai, doanya selesai, langsung alhamdulillah. Pulang cerita ke temennya di sebelahnya. Saya tadi baru dikasih pelajaran sama Allah. Pada saat saya sujud di Hijri Ismail, gelap, baunya nggak karu-karuan. Karena dosa-dosa saya, tapi setelah saya istighfar, saya langsung dicerahkan oleh Allah. Baunya juga itu hilang. Kata temanmu, kamu masuk ke rohnya orang lain. Sekarang diruntuhkan. Tapi ingat nih Bapak Ibu nih, sekali pakai Horotin punya Hodika mengatakan jadwal roto bapak-bapak hari ini jam sekian, ibu-ibu hari ini jam sekian, jenengan tidak ikut, tidak akan bisa masuk ke roto. Jadi hanya sekali jauh masuk ke roto. Harus sabar. Dari luar, kalau dulu kan dari dalam, sekarang dari luar. Ini masih dari luar, antri satu-satu, daripada amal misalnya satu-satu, laki-laki sendiri, nanti perempuan sendiri gitu, jalan lagi. Kalau bagiannya itu habis asar atau sebelum zuhur harus pakai sendal. Kalau enggak kakinya melepuh saking panasnya di Madinah. Antri masuk sudah
baru masuk dapat air zam-zam. Air zam-zam baru kita masuk ke rodo. Untuk melakukan apa di rodo? Satu, sholat tobat. Sholat apa? Yang kedua, sholat hajat. Sholat tobat dan sholat. Apa itu sholat tobat? Ada dinding, Pak Kiai nanti bisa lihat, karena yang laki-laki yang perempuan itu bisa lihat. Dinding yang tulisannya itu adalah nama sahabat, dinding sahabat itu. Karena sahabat banyak dosa, mengikat dirinya di dinding itu sampai Allah menurunkan ayat bahwa dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita yang banyak dosa datang ke rodo, datang ke Rasulullah, mohon ampun kepada Allah dengan berkahnya, wasilahnya rodo, keluar dari rodo, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya amati sekesel-keselnya orang, secapek-capeknya orang, pada saat keluar dari rodo tersenyum semua. Kalau ada yang cemberut berarti baru kali ini saya lihat ada orang cemberut. Semua keluar dari rodo itu tersenyum. Kenapa? Dosanya diampuni. Itu janji Rasulullah. Dan di rodo itu waktunya hanya 15 sampai 20 menit. Maksimalkan, jangan kelihatan al-qomou wal-qomoi. Di rodo pelangap, ngomong dia tulang. Yang antri itu ribuan itu mau masuk rodo. Ada polisi jahat-jahat itu mau polisi. Ngapain di sini pelangap-pelangap? Harus banyak berdoa, maksimalkan. Kalau saya di rodo itu sholat sudah selesai, sholat hajat saya, kalau yang belum tahu ya, kalau yang belum punya amalan hajat saya kasih. Sholat hajat itu rakaat pertama habis Fatihah baca surat Al-Kafirun 10 kali, Al-Fatihah terus Al-Kafirun 10 kali. Rakaat kedua habis Al-Fatihah baca surat Al-Ikhlas 10 kali. Apa Al-Ikhlas? Ibu apa? Kalau nggak hafal ibu kul huwallahu ahad nggak apa-apa. Kalau nggak hafal Al-Ikhlas boleh baca kul huwallahu ahad nggak apa-apa ya. Untuk khusus untuk kamar nggak apa-apa. Jadi kalau nggak hafal Al-Ikhlas kul huwallahu ahad 10 kali, rukuk sujud sama, habis salam tahiyat salam sujud lagi. Baca tasbih 10 kali, sholawat 10 kali, Rabbana atina fid dunya hasanah 10 kali, baru berdoa sambil sujud. Di samping itu amalan untuk dimudahkannya hajat kita, amalan itu juga bisa agar kita memaksimalkan ibadah di raudhah. Karena itu tempat yang paling mustajab. Yang pada minta doain di situ. Tulis. Kalau memang nanti baca susah, saya baca doa sendiri aja, bolak-balik. Tapi banyak nitip doa nih gimana? Ya Allah, yang di sini ya Allah, yang di buku ya Allah, ampunan yang di buku ya Allah, ampunan yang di buku ya Allah. Nah, ini buku ya Allah, yang di buku ya Allah, Maha tahu ya Allah, Maha tahu. Yang di buku kamu ini baca susah amat tulisannya. Doain orang yang nitip doa, apalagi yang nyamonin, doanya lebih cepat. Doa semua, doa untuk diri sendiri, biar Bapak Ibu bisa kesana lagi, biar Bapak Ibu husnul khotimah, keturunannya soleh dan solehah. Kapan lagi? Setelah keluar sudah nggak bisa masuk lagi. Pada saat keluar dari rodo yang bapak-bapak pasti akan melewati. Ini rodo, maaf ya. Ini bapak-bapak, ini keluar. Yang kamu makan. Mohon maaf, bukan makan. Keluar seperti ini. Ini di sini pas belum ada keluar ada kayak pengimaman, kayak tempat imam hitam putih. Ini yang bapak-bapak pasti lihat, bisa megang kok. Itu tempat sholatnya Rasulullah SAW. Yang bapak-bapak lihat yang ibu enggak, ibu langsung dipakai. Keluar sini, lah di sini, belok sini. Ini yang bapak-bapak. Bapak-bapak di sini, di langsung rumahnya Rasul. Ini kan rumahnya Rasul. Sampai nanti
keluar. Rumahnya Rasulullah itu sekarang jadi makamnya Rasulullah. Ada 3 makam di situ, seperti ini. Rasulullah. Bahwa di pundaknya Rasulullah itu sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Bahwa lagi di pundaknya Abu Bakar adalah Umar bin Khattab. Jadi seperti ini. Rasulullah, ke bawah lagi Abu Bakar, ke bawah lagi sahabat Umar. Apa yang harus kita lakukan pada saat melintas? Assalamualaikum ya Rasulullah bareng-bareng. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habib Allah. Assalamualaikum ya Sofat Allah. Geser lagi. Ini ada guna Rasulullah SAW di sini. Rasulullah. Ada lubang lagi. Abu Bakar. Assalamualaikum ya Abu Bakar As-Siddiq. Warahmatullahi wabarakatuh. Geser lagi. Assalamualaikum ya Umar ibn Khattab. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jalan keluar sudah tidak akan bisa masuk ke tempat itu lagi. Bisa masuk lagi Bapak Ibu. Gimana caranya? Ke Amar. Bisa tahu Amar. Daftar lagi, tahun besok masuk lagi. Karena seperti itu aturannya. Baik. Setelah itu, yang ibu-ibu enggak bisa melintasi ini. Yang ibu-ibu pokoknya dirodoh. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habib Allah. Assalamualaikum ya Sofat Allah. Assalamualaikum ya Abu Bakar As-Siddiq. Assalamualaikum ya Umar bin Khattab. Yang ibu-ibu. Apa enggak salah Ustaz? Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Supaya kita orang lagi berdurian. Mau pulang kan? Tapi bagi berkat. Sallallahu ala Muhammad. Ada nyeletuk berkatnya sedikit amat. Ada yang nyeletuk yang banyak kuat Pak Ustaz. Yang penting perbanyak sholat. Setelah itu ada, ini kondisi di Madinah. Bapak Ibu pasti akan dapat informasi dari Kiai Harudin atau Kiai Khadijah. Siti itu nampak tilas perjuangan Rasulullah SAW. Pada saat ada instruksi itu jangan belanja. Kalau ada yang nggak mau ikut ngomong, tapi saya sarankan ikut semua. Kadang WA-nya mati. Di telepon nggak bisa, nggak ngomong nggak ikut, tahu-tahu belakangan bak nentek resek, masuk ke bis, mohon maaf ya Pak Ustaz, saya nggak ikut. Kalau ada yang nggak mau ikut ngomong, kenapa? Karena ngejar waktu biar duhuran di Masjid Nabawi lagi. Tapi saya sarankan ikut semua, walaupun sudah sering ke Mekah Madinah. Kenapa? Pertama kita akan ke Masjid Kuba, ini yang paling bawah, Masjid Kuba. Pertama kali Rasulullah SAW datang pada saat hijrah dari Mekah ke Yasrib, namanya dulu Yasrib, sekarang Madinah, langsung membangun Masjid Kuba. Dari selesai masjid, sarapan, wudhu, langsung bis. Kenapa? Kata Rasulullah, siapa orangnya yang datang ke Masjid Kuba dengan mengambil air wudhu dari tempat tinggalnya dari rumah. Rumah kita di hotel. Ke Masjid Kuba, sholat 2 rakaat di Masjid Kuba, mendapatkan pahala seperti pahala umroh. Umroh tanpa ihram, tanpa tawaf,
tanpa sa'i, tanpa tahallul, tanpa tertib, sholat 2 rakaat di masjid. Sudah kumpul di bis? Ya hadirin, ya hadirin, ayo jalan. Jalan langsung pertama ke Masjid Kuba. Apa yang harus dilakukan di Masjid Kuba? 1, sholat sunnah tahiyatul masjid. Apa? Sholli sunnat tahiyatul masjid di raka'ataini mustaqbilal qiblati lillah. Sholat 2 rakaat, lalu sholat sunnah duha. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 4 rakaat aja dulu. Karena nanti akan di Masjid Nabawi. Setelah selesai, kembali lagi ke bis. Tapi di Masjid Kuba sudah mulai banyak ranjau, khususnya emak-emak. Banyak orang yang jualan, uang Jokowi bisa, Prabowo bisa, Anies bisa, Ganjar bisa. Karena udah disebutin semua itu. Nanti 2029 Mas Rohim bisa. Ya. Jadi sudah disebutin semua. 50.000 uang Jokowi, uang Prabowo, uang Ganjar, uang Anies. Mungkin sekarang mau Gibran kali ya. Karena kemarin belum ada pas saya umroh 2 bulan yang lalu belum. Insya Allah tanggal 30 ini saya berangkat. Jadi semuanya itu disebutin. 50.000 sajadah. Silakan. Minyak wangi, saya tidak lagi menghalangi rezeki. Minyak wangi antara yang buat sampel sama dijual itu beda. Kalau mau beli yang disampel aja, kalau mau beli gitu, nggak boleh, nggak boleh itu, karena yang dijual itu beda. Ya. Lalu naik ke bis, jalan lagi menuju ke kebun kurma. Itu juga macam-macam. Ada kurma dua, kurma Rasulullah SAW, anti sampai, anti ini. Ada kurma sukari, ini kurmanya laki-laki, sukari perdagangannya sukar berdiri. Gitu. Madura itu. Kita ada gitu Pak, sampean itu jualan nggak bisa. Bener nih, terserah sampean lah. Itu bapak-bapak, tolong kalau pada saat musim itu duitnya dompetnya ditinggal saja, daripada nanti dompetnya jerit karena ibu-ibu baru masuk langsung dikasih keranjang. Kalap ibu-ibu itu semuanya itu diambil. Nyampe ke hotel ini kan dikalkulasikan dengan rupiah, mahal amat. Salah sendiri dari kalap ya. Tapi itulah nanti di kebun kurma. Ya. Lalu naik bis lagi ke Jabal Uhud. Ada apa Jabal Uhud? Ada syuhada Uhud. Ada paman Rasulullah Hamzah bin Abdul Muthalib yang dibunuh oleh budak bernama Waksi, dibelah dadanya oleh perempuan bernama Hindun, dikunyah hatinya mentah-mentah oleh perempuan bernama Hindun. Kita salam, nanti dipimpin oleh Kiai Herudi. Assalamualaikum ya amma Rasulullah Hamzah bin Abdul Muthalib. Salam keselamatan engkau wahai paman Rasulullah, wahai singa pada pasir Hamzah bin Abdul Muthalib. Handolah, seorang laki-laki yang baru menikah, malam pertama belum sempat mandi, ya ada ajakan untuk perang Uhud, langsung lompat tinggalkan istrinya. Handolah itu gugur di situ. Ada lagi Mus'ab bin Umair, sampailah 70 syuhada. Setelah itu naik bis lagi, jalan melewati perang Hondak. Ada 7 masjid sekarang sudah nggak ada, tinggal 1. Tapi nanti dikasih tahu toh, karena yang Hondaknya atau paritnya sekarang udah nggak ada. Hanya dikasih tahu, ini dulu perang Hondak di sini. Lalu jalan lagi menuju melewati Masjid Qiblatain. Dulu umat Islam itu sholatnya menghadap Baitul Maqdis. Allah menurunkan wahyu pada saat sholat zuhur, 2 rakaat menghadap Baitul Maqdis, 2 rakaat lagi dialihkan menghadap ke Baitullah. 2 kiblat itu diabadikan jadi masjid yang namanya Masjid Qiblatain. Balik lagi ke hotel, siap-siap sholat zuhur, perbanyak ibadah di masjid, sampailah kita ada instruksi untuk meninggalkan kota Madinatul Munawwarah menuju ke Makkahul Mukarramah. Labbaik Allahumma labbaik. Inna hamda
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang berdiri. Bareng-bareng. Umroh adalah terus di atas nanti saya Bismillahirrahmanirrahim. Umroh ada berkunjung dengan niat ihram tepuk tangan. Masih tetap berdiri. Jadi kita siap-siap untuk menuju ke Makkahul Mukarramah. Sebelum ke Mekah, Bapak Ibu, etikanya tidak ada rukunnya, tapi etikanya kita sebagai tamu berpamitan kepada Rasulullah SAW. Boleh berpamitan bareng-bareng, nanti saya sampaikan ke Kiai Harudin dan Bu Nyai Khadijah dari luar. Baca bukunya. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Bapak Ibu semuanya, karena ibu kan nggak bisa masuk, ya kan? Pamitan, tapi niatin ya Rasul, saya pamit untuk ke Makkahul Mukarramah dan bisa kesini lagi. Jadi pamit untuk bisa ketemu lagi. Oke, duduk. Setelah itu siap mandi sunnah ihram. Nah, ini ngobrol. Mandi sunnah ihram, Bapak Ibu, seperti mandi wajib, seperti mandi besar, cuma niatnya saja yang diganti. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Di kamar mandi Bismillah. Saya niat mandi sunnah ihram karena Allah. You cemplungin pakai sopor ya. Tapi dalam hati niat mandi sunnah ihram. Apa? Niat mandi sunnah sebelum berihram. Kesunahannya di samping mandi potong bulu-bulu yang kira-kira mengganggu. Bulu ketek, maaf. Nanti bapak-bapak itu keteknya kelihatan oleh saya tolak. Pada saat bulu keteknya semeter. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang lain itu udah jadi omongan. Yang selanjutnya, mohon maaf, belum kemaluan, potong kuku, pakai minyak wangi di badan, pakai minyak wangi di badan, jalan ke masjid Nabawi, sholat duha, sudah pakai kain ihram, sholat duha, tadarus, berlama-lama di masjid Nabawi. Kenapa? Karena kita akan meninggal kan Madinah, ya kan? Lama-lama di Maroke, di Masjid Nabawi, sholat qobliyah zuhur, dengar zuhur, sholat qobliyah zuhur, sholat zuhur niat jamak takdim, sholat zuhur apa? Niat jamak takdim, sholat zuhurnya bareng dengan imam Masjid Nabawi. Begitu imam Masjid Nabawi salam, maka Bapak berdiri lagi, Bapak Ibu berdiri lagi. Syukur-syukur yang Bapak dengan Bapak, kan Bapak dengan Ibu di Madinah nggak bisa. Bapak dengan Bapak, Ibu dengan Ibu, biar jamaahnya tidak lepas. Oh, Bapak berdua, ya. Pada saat sholat zuhur sudah selesai, kan dia ada jamaah. Pada saat sholat zuhur sudah selesai, maka Bapak maju jadi imam. Sholat asar. Jadi zuhurnya dengan imam Masjid Nabawi, asalnya dengan imam masjid lokal. Ya, sholat biar apa? Zuhur asarnya selalu berjamaah. Komat dulu. Hah? Iya sudah. Komat sunnah satu komat. Kalau perempuan bisa jadi satu kamar itu gandeng-gandeng. Imam satu jadi imam. Biar jamaahnya tidak lepas. Berapa?
Foto. Kosong. Oh enggak. Sebaik boleh dikosong. Tapi sebaiknya jangan dikosong. Jamak saja. Kenapa? Karena perokaatnya lebih utama 1000. Ya kan? Kalau kosong berarti cuma dapat 2000 nih hitung-hitungannya ya. Kalau nggak kosong 4 jadi 4. Tapi jangan lupa habis sholat duha sholat sunnah ikhram di Masjid Nabawi. Usolli ya. Sunnatul ikhrami. Rahmataini. Mustaqbilal qiblati. Lillahi ta'ala. Sholat sunnah ihramnya di Masjid Nabawi. Kenapa di Masjid Nabawi? Karena biar hitungannya dapat 1000. Ya. Sholat duha, sholat tahiyatul masjid, sholat duha, sholat sunnah ihram, sholat qobliyah zuhur, sholat zuhur, sholat asar, tidak ada sholat ba'diyah. Karena udah sholat asar. Kembali lagi ke hotel, makan siang, turun sudah membawa semua yang ada di kamar, masuk ke bis untuk meninggalkan Madinatul Munawwarah menuju ke Makkahul Mukarramah. Yang bapak-bapak sudah pakai kain ihram, yang ibu-ibu sudah pakai manset, sudah pakai apa ini? Sarung tangan, tapi yang ininya kebuka. Jangan sarung tangan yang ketutup kayak di Persija. Tapi yang ininya kebuka, ininya aja ketutup. Pakai manset. Kenapa pakai manset? Ini saya awalnya kalau saya perempuan, saya ketutup. Tapi nanti bapak ibu kan mau seperti mau istilah, ya kan? Pada saat istilah kebuka nggak? Kebuka berarti tawafnya nggak sah. Nanti dibawa. Sudah semuanya steril. Yang bapak-bapak nggak boleh pakai sepatu, nggak boleh pakai kaos kaki. Kalau ada yang terpaksa pakai sepatu diinjek belakangnya. Karena tumitnya nggak boleh tutupan, tapi mendingan nggak usah. Nggak boleh nutup kepala, ya nggak boleh nutup kepala pakai peci, nggak boleh. Nggak boleh pakai daleman, yang bapak-bapak. Tadi udah diceritakan ya Rudi. Gimana kalau pakai celana yang tidak berjahit di samping 3 lapis? Saya bertanya, kalau nggak pakai itu bahayanya kenapa? Kalau ada yang nanya ke saya, itu Pak harus pakai. Kenapa? Kalau nggak pakai itu kabur. Kalau nggak pakai itu kabur, bolehlah dikurungin daripada kabur. Kenapa? Masih boleh. Sampai masuk bis, perjalanan kurang lebih 30 menit, masuk Bir Ali. Wudu. Yang batal wudu. Masuk ke Masjid Bir Ali, hanya sholat sunnah tahiyatul masjid. Kenapa? Sholat sunnah ihramnya sudah dilakukan di Masjid Nabawi. Sudah dapat 1000. Ya kan? Di Masjid Bir Ali, sholat sunnah tahiyatul masjid. Setelah itu nanti Kiairuddin operasi celana dalam. Pakai tongkat. Masih pakai enggak? Nanti operasi semua. Kaos kaki enggak? Di bis periksa dulu. Yang ibu-ibu nggak pakai kaos kaki, pakai kaos kaki. Masuk bis, baru semuanya bareng-bareng niat. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Tanpa saya. Ya, 1, 2, 3. Labbaik Allahumma umratan. Dalam hati saya penuhi panggilanmu ya Allah untuk menunaikan ibadah. Tidak ada kalimat yang paling disunahkan diucapkan kecuali bacaan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Inna mencabut rambut bulu, memakai wangian, tadi PPO, remason boleh,
ya, menutup kepala bagian laki-laki, menutup muka bagi perempuan, bermake up, memakai pakaian berjahit, bertengkar, berdebat, perkataan porno, wala rofasa, jangan melakukan sesuatu yang menimbulkan syahwat. Makanya nanti Kiai Harudin punya Khadijah itu akan periksa iblis, kira-kira yang seturunnya masih tinggi, suami istri dipisah. Setelah labbaik Allahumma umratan bisa, sama mas, saya itu belakang, ini biarin sama perempuan, karena wala rofasa. Tapi beliau tahu kalau kira-kira tinggal 5 waktu, biarin aja. Pak, itu kok ada tuh pakai suami istri udah biarin tinggal 5 waktu, kok nggak nyetrum. Ya, wala usuko, nggak boleh maksiat, nggak boleh ngomongin orang, nggak boleh ngomongin pembimbingnya, nggak boleh ngomongin amal wisata, dosa besar itu. Umrohnya nggak mabrur itu udah ketahuan. Ya, wala jidala, nggak boleh berantem, bertengkar. Ya, di sana setannya itu profesor, setannya itu jenderal. Di rumah baik-baik aja bisa berantem sama suami istri. Iya kan? Karena jenderal. Iya, udah hebat semua di sana. Kelihatannya sih baik, tapi ujung-ujungnya ya sombong. Orang pengen nunjukin sering umroh saja. Saya tahun ini gak di hotel ini loh. Saya tahun ini dulu payungnya belum ada loh. Saya tahun itu kan dulu bapak tahun ini umroh kan. Jadi setannya itu pintar sekali di sana. Ya, oke. Lalu sampailah ke hotel. Ke hotel Isya biasanya. Pada Isya masuk ke hotel, makan malam, boleh ke kamar mandi. Jadi pada saat perjalanan nggak harus suci. Kalau ada yang batal, nggak apa-apa. Dari tadi labbaik Allahumma umrah sampai Mekah kurang lebih 5 jam. Kalau ada yang kentut tidak ya. Jangan ditahan lagi ikhram sampai wajahnya merah. Kentut aja. Tapi yang ngapain itu jangan dipaksa. Jadi dalam arti pada saat kita berihram boleh dalam keadaan batal. Dan orang yang berihram doanya diijabah. Perbanyak doa. Di bis, Kiai Harudin nanti punya Khadijah gantian ceramah paling lama berapa menit? Orang namanya ceramah sendiri, makanya ceramah di bis. Orang ceramah ngadep ke sono, ngadep ke depan semua. Orang kita udah menggebu-gebu, yang di belakang sudah tidur semua. Makanya kalau saya kira-kira, Bapak Ibu sehat, udah mulai langsung. Bapak Ibu bareng-bareng, Bismillahirrahmanirrahim. Bismika, Allahumma ahya, wa bismika amut. Apa itu ngomong sendirian? Tapi tidur lebih baik daripada ngomongin. Karena kita lagi dalam keadaan berihram 5 jam sampai ke hotel. Grand Almasa di Mustafa. Iya, belakang Tor Zamzam. Enak Bu kalau di belakang Tor Zamzam itu. Enaknya apa? Terutama ibu-ibu. Pulang nenteng. Hari ini tasbih, besok tasbih lagi. Tapi Bapak Ibu saya sarankan. Nanti punya Khadijah ini paling ngerti lah kalau masalah belanja ini. Selesaikan belanja di Madinah. Kurma di Madinah. Kenapa kurma di Madinah? Karena kebunnya ada di Madinah. Di Mekah gunung. Jadi di Mekah fokus ibadah saja. Hanya beli ada yang sampai naik meja 5 rial, 5 rial. Boleh uang Jokowi, boleh Prabowo, boleh Anies, boleh Ganjar. Itu sekarang pakai itu semua. Ya, tapi di Mekah lebih mahal. Ya, apalagi ibu lewatin, tidak berkualitas yang di pinggiran itu. Kalau mau selesaikan belanja, selesaikan. Di Mekah full ibadah. Ya, sampailah di Hotel Al-Masa. Ingat, orang Indonesia kalau habis makan biasanya cuci tangan pakai sabun, ya nggak? Kita dalam keadaan panas banget ini, terutama bapak-bapak jam 10 pagi tidak pakai kain ihram. Bapak-bapak kayak pakai anduk. Boleh nggak ke kamar kecil? Silakan. Tapi walaupun laki-laki, walaupun perempuan
nggak boleh buka aurat di sana. Di depan kamar, panasnya buka jilbab. Temennya kan perempuan atau suaminya nggak boleh. Kita dalam keadaan dan ingat nanti pada saat kita ngambil jilbab itu ada nggak rambut yang tercabut. Nanti ngomong pakai rutin. Makanya dilatih jujur. Ngomong Pak Kiai, ternyata pada saat saya abut ngambil jilbab tertarik ada rambutnya yang ternyata saya lupa pakai sapu. Jujur, umrohnya tetap sah, tapi dendanya harus dibayar di sana. Ya. Sampailah sudah selesai semua, ambil air wudhu, turun ke bawah untuk melakukan rukun umroh yang kedua. Apa yang kedua? Apa itu umroh? Umroh apa umroh? Berkunjung untuk ihram, tawaf, sa'i, ihram kan udah. Ihram itu niat. Bagaimana niatnya? Jangan jawab. Sudah itu tinggal rukun umroh yang kedua. Apa? Apa itu tawaf? Mengelilingi Ka'bah. Diawali dari rukun Hajar Aswad, sampai terakhirnya rukun Hajar Aswad. Pokoknya ini namanya pintu Ka'bah. Dari Hajar Aswad sampai pintu Ka'bah namanya multazam. Ini tempat yang paling mustajab. Bapak Ibu setelah nanti tawaf sunnah boleh berdiri di sini. Yang ibu-ibu itu nggak ada yang gesek-gesek, kan tawaf di sini. Ini di depannya orang tawaf. Bisa sampai gandul di Ka'bah. Di pintu Ka'bah itu dulu pada saat saya masih muda, dan alhamdulillah saya 2011 itu saya ke sana, saya ngomong, ya Allah, saya kepengen tiap bulan bisa ke Mekah Madinah. 2016 dikabulkan oleh Allah. 5 tahun saya berdoa, 2015 dikabulkan tiap bulan ke sana. Kalau dipikir-pikir kesibukan nggak bisa. Saya di kampus Pangirengan bisa jalan. Saya dosen ada 2 kampus lah, minimal S1-nya di Hopes, S1-nya di dosen tidak S2-nya. Artinya doa di sini itu mustajab. Ya. Terus dari sini ada lampu hijau di sana. Pada saat kita sudah di sini, maka kita miring. Wajahnya miring, tangannya begini. Makanya tadi saya sampaikan pakai manset itu. Karena orang tawaf harus apa? Harus ketutup aurat. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya kisbah. Jadi bukan coba baru begini, tapi Bismillahirrahmanirrahim. La subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nanti pagi herojen atau mutawif baca doa yang ada di buku. Subhanallah, ikutin subhanallah terus pada putaran pertama, putaran kedua, putaran ketiga, ikutin terus. Kalau tidak dengar, jangan ribut. Gak denger nih. Kencengan dong. Kata Ustaz kan baru keluar dari hotel aja ada bapak-bapak yang marah-marah. Panjang nih Ustaz. Kenapa sih? Kani romnya kekecilan ini. Gak taunya anduk kamar. Sama-sama putih kan. Jadi Ustaz itu bebannya banyak, bawa 1 bis 40 orang itu kecepetan ditarik sama nenek-nenek. Kepelanya didorong-dorong sama yang muda. Cepetan apa sih? Ya, dan ingetin juga bacaan tadi, baca doa atau bukan. Subhanallah, ikutin subhanallah. Kadang karena nggak konsentrasi, pegangan, nggak konsentrasi. Ustaznya kakinya kinjak sama orang Turki. Aduh. Sampai kita dosa. Jadi harus benar-benar konsentrasi. Jangan main-main. Tawaf itu kata harus di sebelah kiri kita. Nggak boleh videoin temennya. Ayo, terus. Masih tangan, iya kan? Kalau jangan masalah kita pukul. Kalau bukan jangan masalah kamu. Tapi kita itu jangan. Kadang-kadang muda itu loh.
videoin bapaknya. Ayo Pak, kenceng Pak. Ini kan kabar sebelah kanan, kabar sebelah kiri. Ya, kalau sampailah ke rukun Yamani, istilah lagi yang sejajar dengan ini, istilah lagi tanpa dikecup. Bismillahirrahmanirrahim. Terus baca Rabbana atina fid dunya hasanah sampai sini. Yang ke sini istilah lagi Bismillahirrahmanirrahim. Muter lagi sampai sini Bismillahirrahmanirrahim tanpa ini namanya Hijr Ismail. Yang bangunan belum selesai harus setengah, itu namanya Hijr Ismail. Sholat di dalam Hijr Ismail sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Ya, oke. 7 kali putaran. Setelah selesai sholat sunnah tawaf, usolli sunnah tawafi, raknataini, mustaqbilal qiblati, lillahi ta'ala. Sholat sunnah tawaf, lalu doa. Nah, biasanya bunyi Khadijah pakai Khalidin, sama lagi pada doa bunyi Khadijah sama pakai Khalidin nungguin di belakangnya kan doanya udah selesai. Habis itu ada ibu-ibu yang doanya paling lama, paling pakai Khalidin jalan tuh masalahnya banyak ya Bu. Kenapa pakai doanya ibu paling lama? Habis itu minum air zam-zam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa salamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Akal tanggal 3 berangkat, tanggal 21 berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya minta ilmu yang manfaat, rezeki yang berkah banyak, badan yang sehat. Selesai. Lalu menuju ke tempat sa'i. Ya, nanti prakteknya sekalian. Oh ya, syarat tawaf dulu. Syarat tawaf. 1. Suci dari hadas. Yang haid pada saat labbaik Allahumma umratan diberi kali haid ternyata tetap niat gak boleh ikut tawaf. Suci, mandi tanpa sabun, dianterin tawaf, sa'i selesai. Lo udah mau pulang kok belum suci-suci, mandi, sumpel, tawaf, sa'i, tahlul selesai. Harusnya kata asumpel dulu itu, disumpel dulu ya, karena sudah mau pulang kok belum selesai. 1. Suci dari hadas, baik hadas besar ataupun hadas kecil. Hadas kecil lagi tawaf, makanya sebelum tawaf pada saat mau turun ke masjid, ke hotel, kalau di hotel harus dalam keadaan berwudu. Ternyata di 2 putaran kok ada yang kentut, harus ngomong walaupun gak ada bunyinya. Biarin aja, gak ada yang denger ini. Tawafnya gak sah, umrohnya gak sah. Harus ngomong. Ambil air wudhu dengan air zam-zam, lalu nambahin tawafnya. Tadi sudah 5 putaran tambah 2, tadi sudah 1 putaran tambah 6, tadi sudah 5 putaran tambah 2, 6 putaran tambah 1, 7 putaran kurang 1 langkah kok kentut. Tinggal gini dong, tambah 1 putaran. Artinya tawaf harus suci. Setelah tawaf selesai, sholat sunnah tawaf, minum air zam-zam, menuju ke tempat sa'i. Nah, ini tempat sa'i. Nah, tempat sa'i. Sa'i itu berjalan atau berlari kecil dari Bukit Sofa sampai Marwah. Tapi jangan dibayangkan bukit ya. Sekarang dari dalam masjid sudah lebih dingin daripada di pelataran Ka'bah. Kalau pelataran Ka'bah kan langsung matahari, kalau ini sudah masjid. Jalan naik sampailah sini, anggaplah di sini ya. Sini Pak Khairuddin membaca doa. Kita ittiba Sayyidah siapa? Hajar, karena anaknya itu jauh di sana.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru istilah. Bismillah, Allahu Akbar. Lalu jalan. Mama Bu ya. Ini enggak tarik sini Pak. Sini jalan. Ini tubuh, langsung jalan. Turun, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti dibantu oleh Kiai. Nyampe sini ada di atasnya itu lampu hijau. Yang laki-laki sunnah jalan cepat. Rabbighfir warham wa'fu wa taqarram wa tazawwaj sampai selesai lalu jalan lagi. Kalau doanya pakai Yarotin sudah selesai, doa sendiri atau baca apa yang menjadikan itu suka. Kenapa? Karena kita dalam keadaan berihram dan di tempat mustajab. Wah, Allah mudah-mudahan saya kesini lagi, Allah mudah-mudahan anak saya, cucu saya begitu, semua yang didoain semuanya. Lalu ke sini naik lagi. Ada naik. Inna safa wal marwata min syairillah fa man hajjal baita wa marwa fala junaha alaihi ayyatawafa bihima wa man tatawaffa fa inna Allah syakirun alim. Ada tunggu istilah lagi. Bismillah Allahu Akbar, turun. Baca doa lagi, ikutin dia Yarotin. Baca doa terus baca doa. Ketemu lampu hijau lagi. Ya. Kita yang laki-laki lari kecil lagi, yang ibu-ibu gini aja. Ibu-ibu. Sampai sini doa jalan lagi. Naik lagi kita mau ini istilah lagi. Bismillah Allahu Akbar. Muter lagi ke sini lagi. Sofa marwah 1, marwah sofa 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nyampe sana banyak anak-anak Arab yang pegang roti. Tahlul. Jangan mau sekali truk 10 rial. Blok, 30 rial. 3 kali truk. Kalau apalagi kita itu dihitungnya per truknya itu 10 rial. Jangan mau. Dan yang perempuan juga ternyata banyak yang punya Khadijah dan tinggi-tinggi. Pakaiannya ya pakaian kayak orang yang lagi tahalul. Itu paksa ngambil tas itu. Kita di tanah haram, betul. Tanahnya haram. Orang paling mulia itu lahir di situ, betul, ya kan? Tapi orang paling bejat di situ. Abu Lahab di situ juga, Abu Jahal di situ juga. Kita nggak boleh sudon, tapi antisipasi boleh. Saya pengalaman biasanya seperti itu. Maka Bapak Ibu besok siapkan gunting kecil, masukkan ke dalam koper besar. Nggak apa-apa koper besar itu, ya. Tahalul, apa itu tahalul? Motong rambut minimal 3 helai. Itu udah. Yang penting ditahalulin dulu. Setelah ditahalulin, maka semua larangan ihram sudah tidak berlaku. Pulangnya satu golongan laki-laki sudah boleh. Nyampe ke kamar hotel mandi, karena biasanya jam 1 jam 2 selesai itu. Jam 1 jam 2 malam. Mandi sudah boleh pakai sabun, tidur selimutan sudah boleh semuanya. Besok paginya ibadah masing-masing. Atau melakukan tawaf sunnah. Apa itu tawaf sunnah? Berputar 7 keliling dari Hajar Aswad diakhiri dengan dari Hajar Aswad sampai ke Hajar Aswad sampai 7 kali tanpa ada sa'i. Niatnya saja diganti, saya niat tawaf sunnah karena Allah. Lah pada saat tawaf sunnah sekarang, bapak-bapak harus pakai kain ihram, tapi boleh pakai daleman. Kenapa boleh? Karena tidak dalam keadaan berihram, hanya pakai tawaf sunnah saja. Karena aturannya tawaf sunnah harus pakai kain ihram. Itu yang tadi dilarang, tidak boleh pegang Ka'bah, pegang kiswah kata Pak Yarotin. Pada saat tawaf sunnah boleh, gelantungan di Ka'bah boleh. Kenapa? Karena tidak dalam keadaan berihram, hanya pakaiannya saja ihram yang sebagai syarat bisa masuk ke pelataran Ka'bah. Harus dulu nggak? Ya harus. Tawaf tetap harus sunnah. Harus suci, tetap harus suci. Suami istri nanti boleh, wudunya saja yang diganti. Ya. Yang ibu boleh setiap saat ke sana. Kenapa? Karena pakaian ibu-ibu kan sama. Pakaian ibu-ibu, pakaian ihram dengan tidak pakaian ihramnya sama ibu-ibu. Yang bapak-bapak saja. Jadi yang pakai baju koko itu pintunya ini, yang pakai kain ihram itu pintunya ini. Ada itunya, ada aturannya. Ya, jadi yang pakai baju koko masuk ke pintu yang pakai kain ihram nggak boleh.
dilarang, ditolak. Ya, ini hanya untuk orang yang berpakai pakaian ihram walaupun tidak ihram. Setelah itu nanti Bapak Ibu akan ada umrah kedua. Siti Tur biasanya. Siti Tur ke Jabal Sur, lalu ke Arafah atau Jabal Rahmah. Dari Jabal Rahmah nanti melewati Musdalifah, melewati Mina, diperlihatkan tempat Jamarot, lempar jumroh kayak gini, abu-abu begini gedungnya. Tapi kita tidak lempar jumroh. Kenapa? Karena lempar jumroh itu lempar setan, setannya lagi di Jakarta. Jadi nggak usah dilempar, ya. Jadi lewat saja masuk ke Masjid Cirona. Bagi Bapak Ibu yang mau umroh kedua, bapak-bapak di Masjid Cirona harus pakai kain ihram lagi, harus buka dalaman lagi, harus tidak pakai yang berjahit lagi, harus seperti awal pada saat bin Ali. Setelah masuk ke Masjid Cirona, sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah ihram, kembali ke bis, baru dibantu untuk niat labbaik Allahumma umrah. Coba. Labbaik Allahumma umrah. Yang kencang. Labbaik Allahumma umrah. Sekali lagi. Labbaik Allahumma umrah. Jalan bisnya melewati Jabal Nur yang atasnya ada Gua Hiro, hanya melewati saja. 3 tahun ke depan insya Allah kita bisa ke sana. Kenapa? Karena 3 tahun ke depan sekarang lagi dibikin kereta gantung untuk ke Gua Hiro. Kalau sekarang itu jalannya 2 jam, bolak-balik itu 4 jam, belum panasnya, belum antrinya. Kadang aku gitu ya, mendingan nggak usah untuk tawaf saja. Ya, 3 tahun ke depan mudah-mudahan kita bisa ke sana lagi. Setelah itu nyampe ke masjid, tawaf, sa'i, tahallul, umroh kedua. Kalau mau umroh ketiga, ngomong ke Kiai Haji, ngomong ke Mutawif, minta dianterin ke tempat mikot. Tapi kalau sudah 2 dilakukan semua, sudah top markoto. Yuk semuanya berdiri, praktikum Ka'bah. Apa tuh? Pokoknya Ka'bah berada di sebelah kiri. Nanti begini, Ka'bahnya di sana semua. Ya, lihat ke kiri semua. Oke? Ya kayak gini kayak saya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ulangi lagi. Jangan kiri. Jangan kiri. Nah, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Pada saat sampai di rukun Yamani, maka istilah lagi. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kan itu. Rukun Yamani tadi. Rukun Hajar Aswad, Bismillahirrahmanirrahim. Rukun Yamani hanya Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, ulangi. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Pertama dulu, Hajar Aswad dulu. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan sampai rukun Yamani. Bismillahirrahmanirrahim. Doa dari rukun Yamani ke Hajar Aswad. Tepuk tangan semuanya. Siapa kita? Siapa kita? Amal wisata. Duduk kembali ke posisi. Itu pada saat tawaf, baik tawaf rukun, tawaf umroh ataupun tawaf sunnah, dan terakhirnya tawaf wada. Tawaf wada niatnya saja diganti. Tawaf sunnah saya niat tawaf sunnah. Kalau tawaf umroh nggak usah niat karena niatnya sudah labbaik Allahumma umroh dan itu nanti. Tawaf wada saya niat tawaf wada nanti. Pada saat tawaf wada, setelah tawaf wada boleh tetap di masjid. Mama tawaf wadanya dini hari. Mau subuhan, mau tahajud, boleh silakan. Tapi sekali keluar masjid tidak boleh masuk masjid lagi. Boleh sholat berjamaah dengan imam Masjidil Haram di pelatarannya. Yang tidak boleh itu di temboknya, masuk ke tembok masjidnya itu nggak boleh. Kalau di pelatarannya kan sholatnya di pelataran sampai ke jalan-jalan. Itu boleh. Yang tidak boleh masuk ke dalam masjid lagi. Siap-siap untuk nunggu instruksi check out. Kembali ke Jeddah,
terbang, turun di Jakarta, kembali ke rumah masing-masing, sampai rumah yang ada masjid atau musola dekat, masuk ke masjid atau musola terdekat. Kalau enggak, di rumah kita kan ada musola, ya kan? Masuk, sujud syukur, lalu doakan anak-anak. Kita masih dalam keadaan orang yang pulang dari umroh, doanya mustajab, jangan ngomong sembarangan. Karena ditinggal 9 hari, anaknya nggak bisa ngatur rumah, berantakan, nyampe rumah langsung nyap-nyap. Rumah kayak kepala pecah, dasar anak setan. Anak setan berarti bapaknya. Jangan hati-hati, kita masih mustajab. Doakan, anak mau jadi presiden, anak mau jadi menteri, anak mau jadi gubernur, yang nggak bisa ngatur rumah. Kalau nanti yang ngatur rumah pembantunya. Itu ya, padahal hatinya dongkol banget gitu. Tapi hatinya jangan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, satu, maksimalkan ibadah di sana. Ibadah prioritas adalah ibadah umum. Ibadah yang tidak bisa dilakukan dimanapun. Walaupun di asrama haji ada Ka'bah-Ka'bahan, ada sa'i-sa'ian, nggak boleh. Harus di Makkah terbuka. Maksimalkan untuk umum. Kalau bisa 2 kali, bagus. Kalau ada yang nambah masih muda, ngomong-ngomong berhenti. Yang kedua, Bapak Ibu kesana itu bisa jadi karena doanya orang tua. Amin. Ya kan? Siapa orang yang tidak kepengen ke Mekah Haji? Bisa jadi orang tua kita tidak ke Mekah Madinah itu bukan karena tidak mau, karena ngurusin kita terus. Nyunatin kita, nyekolahin kita, muliain kita, nikahin kita, bikin rumah untuk kita. Sampailah orang tua kita nggak sempat ke Mekah Madinah. Ya kan? Demi kita. Maka yang punya orang tua sudah meninggal dunia, dibatalkan. Batalkan umroh. Bukan untuk kepentingan orang tua toh. Orang tuanya jenengan gak wajib, sudah ada meninggal, umpamanya meninggal, udah gak wajib lagi kan? Ya kan? Gak sunnah lagi, orang udah meninggal toh. Tapi mengumrohkan orang tua untuk kepentingan Bapak Ibu. Apa kepentingan Bapak Ibunya? Orang berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian. Birru aba'akum tabarrakum abna'akum. Kalau kalian berbuat baik sama orang tua kalian, nanti anak kalian akan berbuat baik kepada kalian. Kalau kalian mengumrohkan orang tua kalian di saat orang tua kalian sudah tiada, nanti Bapak Ibu di akhirat, di alam barzah akan kaget karena tahu-tahu dapat pahala umroh. Dan siapa nih? Dari anaknya. Kenapa ya anak saya? Karena ibu ngumrohin orang tua. Jadi perbuatan kita bukan untuk almarhum saja, tapi untuk kepentingan kita. Yakinlah, sebaik apapun kita sama orang tua kita, masih baik dan orang tua sama kita. Iya kan? Orang tua saya di pesantren di Cilacap, di Sugian. Kalau saya ke sana, paling neng kresek. Ya, soal orang tua biasalah bawa kresek ke minimarket kan begitu kan, panenan nggak panen. Pulangnya beras dibawain, pisang dibawain. Kadang sudah ada daging jago, ayam jagonya sudah dibawa. Iya kan? Ayam apa tuh? Baiknya orang tua. Nah, kita semuanya sama. Monggo berbuat baik. Sekali lagi, bukan untuk semata-mata untuk orang tua, tapi untuk bapak ibu juga. Karena bapak ibu kalau berbuat baik sama orang tuanya, nanti anaknya akan berbuat baik sama orang tua. Kalau nggak punya duit, Ustaz, ini saya juga karena umroh kosasi. Apa itu? Ongkosnya dikasih. Nggak punya duit, minimal banget itu beli Al-Quran. Bawa Al-Quran, kamu punya rezeki. Lagi saya wakaf Al-Quran. Paling 50 real. 50 real itu sudah diantar di Bapak Ibu, namanya orang Arab. Namanya pedagang-pedagang itu namanya TKI, tenaga kerja India. Mereka juga jauh dari ada mau nganterin bawa Al-Quran saja, kalau satu dua kita tenteng. Kalau banyak mereka sendiri tenteng. Dan ternyata ongkosnya besar juga untuk mereka. Tapi kita niatkan sudahlah, Bismillah. Dia juga orang kerja. Jadi kalau Bapak Ibu umpama minimalnya wakaf Al-Quran paling 200.000 sudah menyenangkan orang tua.
Orang baca Al-Quran di tanah halal saja 1 huruf 10. Kalau di Masjidil Haram berarti 100.000. Di Madinah berarti 1.000. Ya kan? 1 huruf itu. Bapak Ibu beli, ngomong dulu pakai huruf ini. Pakai baca dulu ya satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wakafnya alhamdulillah. Baca lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang paling kalau saking banyaknya cuma Yasin. Lumayan. 200.000. Dan ditaruh di situ. Orang belum termasuk kita. Efek yang Al-Quran ambil Al-Quran dibaca Al-Quran. Kalau Al-Quran kita yang dibaca, maka kita, orang tua kita yang tidak almarhum, mendapatkan cucuran pahala karena wakafnya kita. Itu minimal banget itu. Kenapa? Belum tentu kesana lagi. Benar nggak? Belum tentu kesana lagi. Apalagi kalau yang ciri-cirinya mau meninggal udah jelas. 1, rambutnya udah mulai putih. 2, kakinya sudah sering pegel. Suruh berdiri, duduk, ngeluh. Itu udah ciri-ciri banget. 3, lupa. Gampang lupa. Coba ibu-ibu, nama saya tadi siapa? Udah lupa nih. Kalau Senin Selasa ini. Banyak nomor. Artinya semua yang kita lakukan akan kembali kepada kita. Ibadah prioritas di sana adalah umroh, tawaf sunnah, karena setiap hari di Masjidil Haram ini ada 100 rahmat yang Allah turunkan. 60 rahmat untuk orang yang tawaf. Jadi orang tawaf dapat 60 rahmat. Makanya minimal tawaf sunnah. Kalau nggak tawaf umroh kan kosong tuh 1 hari itu tawaf sunnah. Ya. 40 rahmat untuk orang yang sholat. 20 rahmat untuk orang yang melihat Ka'bah. Jadi minimal usahakan Bapak Ibu setiap hari itu tawaf. Hari ini tawaf umroh, besok tawaf sunnah, besok tawaf umroh, besok tawaf badal, seperti itu. Kalau tidak bisa tawaf, selalu setiap hari usahakan sholatnya di dalam Masjidil Haram. Walaupun dengan imam masjid sendiri. Bapak duhur ke asar kan dekat tuh. Habis makan ya sudah ada lagi. Tapi ada istirahat dulu 1 kamar deh. Nanti asarnya bareng tapi tetap di Masjidil Haram seperti itu. Ya, dengan imam lokal. Pakai Hurudin itu Bapak Ibu itu beruntung. Karena pakai Hurudin itu walaupun orang Jakarta tapi berapa kali jadi imam Masjidil Haram. Zamannya 1 bis itu. Jadi dengan imam lokal, ya nggak apa-apa, yang penting di Masjidil Haram. Cuma saya sarankan kalau yang suaranya jahar, imam itu maghrib bisa subuh usahakan di masjid. Karena kita mendengarkan merdunya suara imam itu kenikmatan sendiri. Ya kan? Kalau di sini kan kuliah terus. Selalu kali-kali lah untuk panjangan dikit, ya kan? Kali-kali lah untuk dengerin yang agak empuk suaranya gitu loh. Nah, itu usahakanlah di sini terus. Ya. Yang selanjutnya bawa obat-obatan untuk pribadi. Ya. Jadi 60 rahmat untuk orang yang tawaf, 40 rahmat untuk orang yang sholat, 20 rahmat untuk orang yang melihat Ka'bah. Kalau 1 hari nggak tawaf, nggak sholat di Masjidil Haram, melongo melihat Ka'bah. Ngapain Bang? Lagi nyari 20 rahmat. Melongo iya, kata Pak Ustadz, melongo melihat Ka'bah dapat 20 rahmat. Jadi melongo. Itu udah dapat 20 rahmat. Ya. Ibadah prioritas umroh, tawaf. Jadi harus ada ibadah-ibadah prioritas. Punya target-target. Saya umroh ini mau menghatamkan Al-Quran. Saya umroh ini mau baca surat Al-Ikhlas 1 harinya 100. Saya umroh ini mau sholat tahajud nggak pernah telat. Sholat duhanya nggak pernah telat. Sholat hajatnya nggak pernah telat. Maksimal. Belum tentu kita kesana lagi. Ya, belum tentu kesana lagi. Siap? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ya Dafi Al-Bara ya Allah. Ya Dafi Al-Bara ya Allah. Ya Dafi Al-Bara ya Allah. Irfa'ana ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma yassir lana umurana wa hassil lana ma
wasqina Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.